Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, para warga masyarakat Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah, saya beserta ketua dari LSM Jaringan Aspirasi Warga Sukapura dan para pengurus dan satgas, ada media Jawara. Alhamdulillah, pagi hari ini kami sudah bertemu dengan Kang Roman ya dan Teh Nini yang menjadi dugaan ya korban kelalaian dari petugas Puskesmas Taman Sari, sebagaimana sudah diberitakan oleh sahabat-sahabat jurnalis dan kemudian diposting di media sosial cukup viral. Dan setelah kami klarifikasi apa yang disampaikan di media itu benar seperti itu, bahwa memang Kang Rohman membawa istrinya Teh Nini ke puskesmas sekitar jam 9 seminggu yang lalu ya, Kang Rohman, dalam kondisi Teh Nini ini sudah tidak bisa lagi berdiri ya, sehingga dibawa naik Grab ke puskesmas. Tetapi di puskesmas hanya ditensi darah, kemudian dilihat-lihat buku dan disuruh pulang kembali. Padahal dalam posisi Teh Nini ini sudah keluar darah gitu ya, sudah keluar dan sudah ada perdarahan. Akhirnya Teh Nini dengan Kang Roman kembali pulang ke rumah karena oleh petugas puskesmas disuruh pulang. Besok lagi artinya kembali ke puskesmas dengan alasan satu, tidak ada petugas KIA gitu ya, dan tidak ada petugas lah katanya ya pada saat itu, juga harus ada rujukan dan sebagainya. Sehingga akhirnya Kang Roman dan Teh Nini pulang ke rumah, dan yang terjadi di rumah, setelah di rumah sakitnya semakin menjadi-jadi. Kemudian Kang Roman mencari bidan ya, Pak Raji itu, tapi belum sampai bidan Pak Rajinya dapat. Teh Nini kemudian janin ya, bayi itu baru keluar. Kondisi bayi utuh dan sempat ada suara oa gitu ya, suara gitu. Posisi oa bergerak sebentar, kemudian meninggal di posisi di tengah rumah ya, posisi di tengah rumah. Itu fakta yang terjadi. Hasil dari klarifikasi ini dari rumahnya Kang Rohman dan Teh Nini ini, kami akan mencoba untuk meminta klarifikasi sekaligus konfirmasi ke Kepala Puskesmas Taman Sari, petugas yang bertugas itu malam hari itu siapa, dan mungkin ini kami juga nanti setelah dari Puskesmas akan kami berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan. Begitu para warga sadayana, hasil dari investigasi dan klarifikasi kami. Tujuan kami sama ya, supaya ke depan jangan lagi ada petugas pelayanan kesehatan yang tidak memberikan pelayanan maksimal kepada warga masyarakat. Kami berpesan kepada teman-teman, ya, seluruh petugas pelayanan medis di Kota Tasikmalaya, di puskesmas manapun, hati-hati, ya, tidak memberikan pelayanan secara maksimal kepada pasien, apalagi Teh Nini ini termasuk pada pasien gawat darurat, gitu ya, bisa terkena pidana sesuai dengan Undang-Undang 36/2009 tentang kesehatan, dan sanksinya luar biasa. Ya, seorang pelayanan medis tidak memberikan pelayanan maksimal ya kepada pasien gawat darurat, bisa dikenai pidana penjara maksimal 10 tahun, denda 2 miliar. Camkan itu baik-baik, dan semoga ke depan tidak ada lagi korban seperti Teh Nini dan Kang Roman. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ini nanti silaturahmi. Anu kedua pangitan supaya dia beriung ke konfirmasi klarifikasi kaitan sekarang berita untuk dipublikasikan kaitan sekarang adanya dugaan staf mungkin ya di Puskesmas Taman Sari ini melakukan tindakan kelalaian, kaitan kelalaian berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Barusan kami sudah ketemu dengan Pak Rohman dan Ibu Neni. Singkat cerita dari kronologis pengakuannya, dan kami sudah rekam juga.
Itu memang yang bersangkutan datang ke puskesmas, dilayani oleh salah seorang petugas, sudah dalam keadaan kondisi pendarahan, tapi oleh petugas hanya detensi darah dan disuruh pulang. Nah, sampai di rumah ternyata bayinya itu keluar dalam kondisi hidup sebenar karena ada suara dan kemudian ada gerakan. Itu paling. Nah, kasus ini kemudian menjadi viral di media sosial. Nah, maka kami datang ke sini supaya datanya tidak sepihak. Jadi sepihak dokter untuk meminta klarifikasi dan konfirmasi apakah menurut dari pihak puskesmas seperti apa. Nah, hasil dari ini segera akan kami bawa disampaikan ke dokter Bus sebagai penanggung jawab kesehatan di Kota Tasikmalaya. Itu mana wi? Sampai jatuh benar hapunten benar. Mereka pangkat. Ya masuk. Tepat. Kerasan jinten kemarin itu kan kami semua kami Rebo ada kesumbingan ku calonnya Pak Rahman tadi oke ayo mengenai di sini ya oke alhamdulillah nyatakan satu mana nomor dikasihkan ku tadi wabi pengen ditampi keluaran anak dari karasan pengen informasi kada habis sampai terbelah ya mohon kada habis kada seimbang pengen anak ditampi pengen anu pertama gua habis disangakeun pengen hartu makna apun tenak benernya pengen ayah seperti itu bagi abdi mas takutnya kagetnya aduh seperti ini ya pengen sesuai dengan manajemen di kita kalau ada tanggapan seperti itu pengen abdi ngajalankan suatu aturan anu aya di puskesmas yaitu dilaksanakan tim audit. Tim audit katakan apabila di sini sudah ada tim auditnya, apabila disusunkan seperti apa kronologi seperti apa, enggak nanti tim audit yang bekerja gitu ya. Karena Abi bukan kepala puskesmas yang otoriter kok. harus dilaksanakan sesuai aturannya. Ya. Alhamdulillah kemarin sudah dilaksanakan, tapi sekarang masih proses, belum belum selesai semua. Tapi kira-kiranya hasil dari audit itu ternyata ada diketemukan pegawai yang menerima pelayanan waktu itu yang kerasan ada hal-hal yang kurang sesuai dengan aturan yang kita tetapkan, gitu ya. Jadi intinya mah kalau dikesimpulan kan ketidaktelitian dari pegawai sehingga menyebabkan kesimpulan akhirnya jadi kurang tepat gitu ya. Tentunya tak benar ibaratnya gitu ya. Seperti itulah mungkin kita yang kuadil tampil di hasil audit sementara karena ABG terserah kamari kerasan rapat jadi keterang gitu mengenai laporan pagi-pagi ini dok belum selesai semua kira-kira seperti itu wabi ditampil gitu sementara kamu kenapa harus saya tahu ya mungkin panjang sepuh-sepuh sadar lagi pasti nararoskeun gitu ya tapi panjang etak kayaknya seperti itu untuk panjang kan Pak Hadi gitu ya Duki itu kan waktu malam itu yang melakukan pemeriksaan memang bidan atau bidan statusnya bidan yang bersangkutan ya karena di kita sebenarnya setiap jaga itu ada 2 bidan ada 2 perawat Pak. 2 bidan 2 perawat satu 24 jam 24 jam kita 20 jam di UGD itu ada 2 bidan ada 2 perawat karena ya itu tadi kita punya rawat inap dan kita punya persalinan kemudian yang menerima itu 2 bidan bidan yang satu wawancara dengan suaminya bidan yang satu di dalam pada pemeriksaan gitu ya mungkin sepintas orang melihat tensi lumpuh gitu kan sepintas tadi kan sebenarnya dilaksanakan juga tapi itu tadi ada sesuatu hal yang pemeriksaannya tidak lengkap atau tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di kita sehingga menyebabkan
hasil akhirnya kurang tepat. Nah, Ya. itu pengen Pak. Jadi bidan ya. Iya. Bidan. Bukan perawat ya, Dok, ya? Bukan. Kalau kan yang anu nang ininya bidan. Bidan. Tos memang tos lagi benar. Atas ini. Bidan Bidan profesional, bidan bidan biasa, Ya, buka praktek di rumah. Ya, enggak. Kebetulan hanya di sini. Iya, iya. Betul, Dok. Ini kan rasa kepenasaran tentunya. Betul. Ini kan sebenarnya bukan protap yang jelimet ya. Bukan budak operasional. Itu kan dia katanya menurut TNI si bidan tuh tahu sudah keluar pendarahan. Kok disuruh pulang gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan. Itulah mungkin yang tadi saya sebutkan. Tidak kurang ketelitian atau kecerdasan dan teliti teman-teman saya gitu ya untuk pelaksanaan pemeriksaan itu. Kalaupun hasil teliti kan kita jadi gini Pak, begitu datang pasien yang jaga itu nerima, itu pasti lapor ke dokternya. Itu kan dokter pasti akan mendugaskan ini. Nah itu ternyata tidak lapor juga, makanya kan kata saya udah teliti gitu Ya kurang teliti gitu. kesimpulan yang memang tidak teliti. Iya. Ya kecerobohan lah. Kalau hanya diambil kesimpulan sendiri memang gitu. Nah, SOP yang ada tidak diterapkan dengan sesuai. Iya. Itu aja kami. Ya. Itu hasil sementara dari tim audit. Ya. Karena yang melaksanakan seperti itu ya tim audit itu. Ya. Tidak boleh, makanya nggak boleh ini. Ya. Karena kita ada seluruhnya, kita diusahakan sedemokratis mungkin gitu ya. Ya. Jadi tidak ada otoritas dan kepala pusing. Itu yang Dari hasil audit didugikan ke Pak Dokter, dari Pak Dokter ke Pak Dinas. Ya, tak ada namanya. Itu prosedurnya Itu mana? tim audit Rengse dilaksanakan ke Pak Dokter, Cuman. ke Pak Dokter ke Pak Dinkes. Tidak. Karena mungkin begini Dok, ya dokter mungkin lebih tahu lah. Kita merujuk kepada Undang-Undang 36 2009 ya, tentang kesehatan. Bahwa kelalaian ini kan bisa dikenakan tindak pidana ya, sanksi pasal 50 ayat 1. Nah mungkin kita dari LBH Jawa Barat akan melakukan proses hukum ini ya. Untuk oknum ya, untuk oknum yang bersangkutan. Nanti kita lihat ke depan. Makanya saya seobjektif mungkin harus dikaji secara komprehensif. Karena ini nanti bila mana kita dimusyawarahkan akan kita bawa ke ranah hukum, ya kan ya Pak Dokter, supaya menjadi efek jerah bagi bukan hanya puskesmas taman saya ya, seluruh. Karena jujur saja, Dok, kami sering sekali menerima keluhan-keluhan. Ada cenanu cakun, cenanu muka nanti surane, hanya nu hasung wae, ada yang ditelantarkan, sering pisan. Bukan hanya di taman saja. Nah, makanya kami akan beraudiensi di DPRD, minta dihadirkan 10 kepala puskesmas dengan para stafnya supaya ada pemahaman dan satu visi misi yang sama. Saya kira kalau para kepala puskesmas kan sudah tahu betul bagaimana pelayanan kepada masyarakat. Di bawah ini dong. Kadang instruksi dari kepala pustu sudah begini, diharapkan belum tentu sampai gitu loh. Makanya kami coba cik akhirnya mau tariknya masyarakat atau menggorongnya gitu kan, beli dianggap kepala puskesmas ada orang dalam sana, nah, sama-sama PNS kan, mau cat saya dia kan, apa sih frame itu kan bukan hal yang mustahil ada loh, Pak Dokter sana sama-sama PNS mau cat saya dia, orang diceritain akhirnya oleh kami ya, sebagai lembaga organisasi fungsi kontrol masyarakat dari LSM dan dari LBH Jawa Barat. Kita akan coba ini jadikan sebuah test case, akan kami bawa ke ranah hukum. Oh kami saya nama yang wakil kakinya Pak. Oh jadi karena kan ini untuk perbaikan terus terang saya juga merasa berat gitu ya, merasa berat seperti ini. Makanya semua aturan yang ada di kita jalankan semua gitu ya. Begitu ada kasus, oke jalankan semua. Ini harus benar nih gitu. Itulah mungkin yang harapan saya seperti itu Pak. Ya. Saya udah komunikasi dengan Pak Kadis, alhamdulillah. Pokoknya kronologinya seperti ini ya.
tapi dok itunya belum selesai auditnya, ya nanti udah hasil nanti Allah. Ya. Ya karena itulah yang kita harapkan seperti itu. Ya. Itu Pak Intan, Mohon. Pak Adi. Ya, saya kira cukup lah. Ya. Kesimpulannya kan sesuai dengan harapan itu kan ada keteledoran. Betul. Ya. Tidak cermat sama. Oh, teledor itu kan tidak cermat. Teledor tidak cermat. Abai sama aja itu. Cuma pengistilahan aja yang beda. Perlakuannya mah sama. Ini korban. Bidang. Jadi saya mulai tayangan video ini juga menyampaikan kepada warga masyarakat Kota Tasikmalaya bahwa kami sudah bertemu dengan Dr. Ali, Kepala Puskesmas Taman-Sari. Simpulan sementara dari hasil audit memang ada ketidaktelitian. Mungkin begitu ya? Ya. Kalau dibahasakan juga ada keteledoran ya dari pihak yang petugas puskesmas yang melayani Ibu Neni, istri dari Pak Abdul Rahim. Jadi sementara para warga Sarayana, sahabat Indonesia, kita akan terus memantau ini dan nanti kita akan menunggu hasil dari final auditnya seperti apa. Setelah itu kami akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan. Yang tiket tadi kan 2 orang. Ya, 4 orang. Ada 2 bidan dan 2 perawat. Kalau jadwal itu 2 orang per bidan, 2 orang perawat. Ya. Tapi yang kebetulan yang ada di Indonesia itu ada 2 bidan yang melayani. Ya, ya. Jadi kalau secara personel ya ada isu tidak ada petugas, sebenarnya ada. Ada 2 bidan dan 2 perawat. Bahkan yang menangani Ibu Neni itu adalah seorang bidan. Itu ya dok? Bidan ahli ya. Bidan ahli. Sehingga di Puskesmas Taman-Sari ini insya Allah ya, kalau petugas selalu ada petugas jaga. Ya dok? Itu 24 jam. Jadi ini sementara dari hasil tim audit ini ada kelalaian, kekurang telitian yang memang kemudian sayangnya yang disesalkan gitu kan. Ada korban meninggal dunia, gitu kan? Karena bayinya lagi hidup. Betul. Secara normal. Normal, ada suara, gitu kan? Ada gerakan. Bayinya kecil ya, tapi kan mungkin bukan soal kecil besarnya, dok. Bahkan kurang oksigen. Iya, bahwa ini hidup gitu, ini hidup. Mungkin begitu dok. Sementara ya kepada sahabat netizen warga masyarakat Kota Tasikmalaya, kami teman-teman dari jaringan aspirasi warga Sukabumi melaporkan dari Puskesmas Taman Sari, dan alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan Pak Dr. Ali sebagai Kepala Puskesmas Taman Sari. Atur nuhun dok. Ada statement nggak dok yang mau disampaikan Untuk disampaikan ke masyarakat. ke media? Mungkin yang pertama permohonan maaf atas kejadian yang sudah terjadi. Ini jadikan pembelajaran bagi kami untuk pertama mungkin tidak boleh terulang lagi hal yang seperti ini, dan mungkin yang kedua Puskesmas Taman-Sari akan lebih baik lagi. Itu mungkin harapan supaya bisa melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Itu banyak lagi. Terus kita harus Dengan dokter siapa? Muhammad Ali Nama Saban, Kepala Puskesmas Taman-Sari. Terima kasih. Atur nuhun.